Halo semua, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Minggu kemarin, saya dengar ada 2 orang mahasiswa universitas saya yang kena virus corona. Mereka sedang dirawat di rumah sakit. Saya nggak kenal mereka, tapi virus corona terasa makin dekat dengan kehidupan saya. Salah satu kegiatan anak saya di rumah adalah belajar. Minggu kemarin, Najmah, anak pertama saya, ajarin Bintang, anak kedua saya, cara baca loh. Saya senang sekali lihat mereka berdua belajar bersama. Terus, Najmah juga sekarang sering coba masak. Dia buat macam-macam makanan. Dia buat risoles, kentang goreng, dan pai susu. Risoles ini mungkin sama dengan harumaki. Dia buat risoles ini dengan roti tawar. Terus, dia juga buat kentang goreng spesial. Kentang goreng ini spesial karena dibuat dari kentang rebus yang ditumbuk. Sayangnya, bentuk akhir dari kentang goreng ini kurang begitu bagus. Agak lemas ya. Tapi rasanya enak sih. Pai susunya juga lumayan enak. Hampir sama dengan pai susu yang ada di Bali. Terus, saya juga mulai bosan di rumah. Sekarang saya ngerti perasaan istri saya yang banyak di rumah. Supaya nggak bosan, sebenarnya saya mau cuci motor di rumah. Tapi di sekitar rumah nggak ada ruang untuk itu. Jadi minggu kemarin saya pergi ke tempat pencucian motor. Sambil tunggu motor, saya kerja pakai laptop dan banyak orang yang lihat ke arah saya. Mungkin pemandangan orang kerja pakai laptop di pencucian motor bukan pemandangan yang umum di sini. Mungkin pemandangan seperti ini biasanya ada di kafe ya. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu lalu. Sekarang saya lebih banyak diam di rumah dan banyak waktu ngobrol dengan istri dan anak-anak saya. Kami jadi bisa cerita banyak hal yang mungkin dulu nggak pernah kami obrolin. Misalnya tentang masa kecil saya dan istri. Salah satu pengalaman yang saya dan istri ceritain adalah pengalaman tentang hantu. Sebenarnya istri saya kelahiran kota Bandung, tapi dia tumbuh di kota Cirebon sama dengan saya. Katanya, waktu dia kecil, bapaknya pernah nggak sengaja ambil foto hantu. Di dalam foto itu ada 5 orang yang duduk di sofa. Terus hantunya itu tidur di atas pangkuan orang-orang yang duduk itu. Foto itu diambil sekitar tahun 1992. Katanya foto itu sempat dimuat di koran lokal loh. Hantu yang terfoto itu badannya besar, berwarna hitam, dan rambutnya panjang sekali. Anak-anak saya suka dengar cerita seram seperti itu dan mungkin hampir semua orang Indonesia suka cerita seram. Acara di TV Indonesia juga banyak yang bertema mistis. Ada acara yang isinya cari dan ngobrol dengan hantu. Ada juga acara yang isinya pengobatan untuk orang yang kemasukan hantu dan lain-lain. Acara ini sepertinya punya rating yang tinggi. Di YouTube juga ada channel yang terkenal karena pemilik channel itu justru mengganggu hantu, seperti pukul hantu pakai batu atau ikat hantu itu di pohon. Jenis hantu di Indonesia ada banyak, sama dengan di Jepang ya. Tapi jenis hantu yang paling terkenal di Indonesia itu ada 2, yaitu pocong dan kuntilanak. Dibanding dengan hantu yang lain, 2 jenis hantu inilah yang paling terkenal dan paling sering dijadiin tema konten YouTube atau film. Orang Indonesia banyak yang beragama Islam. Dalam ajaran Islam, ada ajaran tentang hantu. Dalam Islam, hantu dan makhluk sejenisnya disebut jin. Kalau dalam bahasa Indonesia, ada juga kata makhluk halus untuk sebut hantu. Jadi, orang Islam percaya bahwa ada makhluk lain yang hidup bersama kita di dunia ini. Dalam ajaran Islam, katanya
Makhluk halus juga sama dengan manusia. Ada yang jahat dan ada yang baik. Sebenarnya Islam melarang orang untuk berinteraksi dengan makhluk halus. Tapi banyak orang Indonesia yang bisa berinteraksi dan bahkan bisa ngobrol dengan mereka. Saya sih nggak bisa. Kalau di Jepang gimana? Mungkin sama ya. Waktu di Jepang saya pernah tinggal di apartemen di samping kuburan Tamareeng loh. Dulu pernah channel TV saya berubah sendiri dan itu terjadi 2 kali dan selalu berubah ke NHK loh. Kata teman saya sih itu kebetulan, tapi saya juga nggak tahu. Oke, itu tadi cerita saya. Kalau kalian pernah nggak mengalami kejadian seperti ini? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar ya. Itu saja cerita tentang hantunya. Lain kali saya sambung lagi. Hai, ここからは日本語で話します。さっきの話で死という単語が何回か出ていますよね。この単語は多分感動詞に入ってるんじゃないかなと思います。インドネシア語の感動詞と日本語の感動詞は、Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.